Oh, ada notif. Iman kepada kitab. Duh, bahasa buku ribet ih. Kalau dari buku saja kayaknya kurang jelas penjelasannya. Coba cari referensi lain lah, biar lebih jelas pengertian apa itu iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya, Salwa Azhara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kalian makin paham, jangan lupa simak video sampai akhir ya guys. Check it out. Nah guys, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya nih, pasti kalian sudah pernah mendengar kata iman bukan? Iman pasti kalian ibaratkan dengan percaya dan yakin terhadap sesuatu hal. Tetapi belum tentu orang yang beriman itu benar-benar iman kepada yang dia percayai. Seseorang yang dikatakan telah beriman pasti sudah memenuhi tiga syarat orang beriman. Yang pertama, mengucapkannya secara lisan bahwa ia yakin, percaya atas nama Allah dan membarenginya dengan kata tauhid. Yang kedua, dia sudah membenarkan di dalam hatinya bahwa ia benar-benar yakin dan tidak percaya apapun selain itu. Dan yang ketiga, dia membuktikannya dengan perbuatannya. Lantas, apa sih maksud dari beriman kepada kitab-kitab Allah? Beriman kepada kitab Allah berarti kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasulnya yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, di mana semua isi ajaran dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sama, yakni ajaran untuk mengesahkan Allah atau yang disebut dengan ajaran tauhid. Yang berbeda hanyalah dalam syariat dan zaman diturunkannya kitab tersebut. Terdapat 4 kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang terakhir kitab Al-Quran. Nah, selain dalam bentuk kitab, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan wahyu dalam berbentuk lembaran-lembaran yang disebut dengan suhuf. Suhuf ini hanya diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat sendiri diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai wahyu sekaligus petunjuk bagi kaumnya, yakni Bani Israel. Adapun isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman, di mana Nabi Musa menerima 10 firman ini di atas bukit Tursina. Adapun isi 10 firman ini berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan kebaktian atau syariat sebagai berikut. 1. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Jangan menyembah berhala. Ketiga, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. Kelima, hormati kedua orang tuamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. Kesepuluh, jangan menginginkan milik orang lain ataupun hak orang lain. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman,
Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran Surah Al-Isra ayat 2. Lanjut yang kedua, Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam untuk petunjuk bagi kaumnya, yakni Bani Israel. Terdapat 150 surah di dalam Kitab Zabur yang tidak mengandung hukum, tetapi hanya berisi nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga nih nyanyian rohani yang dinyanyikan oleh Nabi Daud alaihissalam di dalam Kitab Zabur yang terdiri atas 5 macam, yakni yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan atau liturgi. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang terakhir, nyanyian untuk raja. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Quran Surah An-Nisa ayat 163. Lanjut ke kitab yang ketiga, yakni kitab Injil. Kitab Injil diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya bagi menerang manusia, yang dimana kitab ini terdapat keterangan mengenai akan lahirnya Nabi yang terakhir dan sekaligus penutup para Nabi dan Rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami susulkan Rasul-Rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Quran Surah Al-Hadid ayat 27. Kita masuk ke kitab yang terakhir, yakni kitab Al-Quran, yang merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Kitab Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Namun, saat diturunkan Al-Quran belum berbentuk utuh atau berbentuk kitab, sehingga diperlukan waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari untuk melengkapi Al-Quran itu. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 144 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.256 ayat. Lantas apa aja sih isi Al-Quran? Berikut penjelasannya. Pertama, Al-Quran berisi akidah atau keimanan. Kedua, ibadah, baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. Ketiga, ada akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sama manusia, dan alam sekitarnya. Yang keempat, muamalah, yaitu hubungan manusia antara manusia. Kelima, kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh, dan orang-orang yang ingkar. Dan terakhir, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah guys, Al-Quran sendiri mempunyai keistimewaan loh, yakni sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Yang kelima, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Nah, untuk itu, kita sebagai umat Islam wajib mengimani Al-Quran dan mengamalkannya. Lantas, bagaimana sih cara mengamalkan Al-Quran? Caranya gampang, hanya 4 cara. Yang pertama, kalian belajar cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar melalui iqra' ataupun qira'ah. Jika kalian sudah lancar membacanya, lanjut kalian pelajari artinya dan analisis isinya agar kalian paham apa sih maksud ayat tersebut atau apa yang diceritakan ayat tersebut. Yang terakhir, kalian bisa mengamalkannya di dalam perbuatan sehari-hari. Nah, kita sudah sampai di penghujung video nih guys. Sekiranya itu tadi semua yang sudah saya jelaskan. Semoga kalian yang menonton paham dan mengerti tentang apa iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya saya pamit undur diri. Jika saya punya kesalahan, saya mohon maaf, baik dalam kata maupun perbuatan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Oh gitu.
Begitu rupanya penjelasannya. Alhamdulillah lah sekarang udah paham tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Berarti untuk ngerjain soal-soal nanti udah bisa dong lancar, ya kan? Oke lah.